Bab 2004. Aku punya nama. Makanan diletakkan di atas meja sebelum Lilia Yuga berbicara. Grey Z memulai sendiri, sama sekali tidak sopan. Ini seperti di rumah saya sendiri. Dia tidak pernah membiarkan dirinya lapar. Lilia Yuga tidak mengatakan apa-apa, tetapi memandang Grey Z dengan rasa ingin tahu, seolah Grey Z seperti penggemar. Sudah seperti ini sejak kemunculannya. Bahkan meski dia tahu bahwa asal Grey Z tidak diketahui, identitasnya misterius, dan dia bahkan mungkin bersembunyi di Sekte Gunung Hijau, dia memiliki motif tersembunyi, tetapi dia masih ingin melewatkan pikiran ini secara langsung. Dia bisa merasakan bahwa Grey Z tidak memiliki kebencian terhadap dirinya, perasaan ini sangat nyata dan kuat. "Hei, aku punya nama. Grey Z," kata Lilia Yuga. "Saya sangat penasaran. Siapa orang yang meminta Anda untuk membantu saya?" "Saya mengatakan bahwa waktunya tidak baik, jangan bertanya sekarang." Grey Z makan dan tidak bermaksud menjawab. Tidak bisa mengungkapkan sama sekali. Tidak. Lilia Yuga tak berdaya. Dia tidak pernah terpuruk seperti ini. Sebagai nona muda ketiga dari Sekte Gunung Hijau, yang paling temperamental, dia selalu menjadi satu-satunya yang menggertak orang lain. Kini dia dihancurkan sampai mati oleh orang lain. "Kalau begitu aku tidak akan bertanya," katanya tanpa daya. "Aku akan melakukannya seperti ini." "Iya," kata Grey Z. Itu sangat dingin, seolah-olah tidak ada emosi. Ekspresi ini membuat Lilia Yuga sedikit gila. "Bagaimana dengan latihan? Apakah aku akan berlatih seperti ini besok?" Lilia Yuga tidak punya apa-apa untuk dikatakan. "Kamu sepertinya belum memenuhi persyaratanku." Grey Z mengangkat kepalanya dan meliriknya. "Ujian kurang dari sebulan lagi. Kamu tidak punya banyak waktu. Kamu tidak ingin malu dan menyerah lalu jadi murid pelataran luar. Bekerja lebih keras." Dia melihat ke atas dan ke bawah. Lilia Yuga meliriknya dan Grey Z menggelengkan kepalanya sedikit, membuat Lilia Yuga tiba-tiba ingin meledak. "Kamu terlalu jauh." Lilia Yuga hanya memiliki satu pikiran dalam pikirannya saat ini, ingin membunuh Grey Z. Tidak bisakah bajingan ini mengatakan hal yang baik? Apakah dia akan mati jika dia tidak merendahkannya? Dia adalah seorang gadis, bagaimana dia bisa menggertak seorang gadis seperti ini? Dia menatap Grey Z, wajahnya penuh keluhan, dan dia menggigit bibirnya, tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Karena Grey Z tidak salah sama sekali. Dia masih jauh, dia bahkan tidak bisa lulus ujian, maka dia pasti didorong ke pelataran luar dan membuat seluruh Sekte Gunung Hijau menertawakannya. Lilia Yuga menarik napas dalam-dalam, menggunakan makanan untuk menekan amarahnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Grey Z senang dan tenang. Setelah makan dengan santai dia duduk sendirian dan merenungkan masalahnya dengan tenang. Di dalam gerbang gunung ini, jelas bahwa dunianya tidak lagi dikenali oleh penjaga makam. Setelah bertahun-tahun, itu pasti telah mengalami perubahan yang luar biasa. Penjaga makam telah pergi selama bertahun-tahun. Grey Z tidak memikirkan usia mereka. Yang ingin dia pertimbangkan adalah waktu yang mereka alami. Jika penawar racun sulit ditemukan sekarang, itu akan sangat merepotkan. Tempat Sekte Gunung Hijau ini tampaknya agak istimewa. Di dalam gerbang gunung, di dunia tersembunyi ini, Grey Z tidak tahu apa petanya di sini, dan kekuatan apa yang ada, dan sekarang tidak ada kesempatan untuk menemui seseorang untuk bertanya. Identitasnya tidak akan lama disembunyikan, dan bahkan Grey Z sendiri tidak mempertimbangkan untuk menyembunyikannya. Lagi pula, menyembunyikannya sepanjang waktu tidak berpengaruh, sebaliknya, itu tidak kondusif untuk rencana tindakannya. Peluang selalu ada bersamaan dengan bahaya, tetapi beberapa orang tahu apa konsekuensinya setelah masuk dari luar gerbang. Setidaknya untuk saat ini, Grey Z menebak bahwa di Sekte Gunung Hijau ini, seseorang sudah mengetahui asal-usulnya. "Tinju super," kata tinju super, "tidak biasa. Bagi sebagian orang, ini hanyalah nama biasa, namun bagi sebagian orang, kata tinju super, terlalu berarti." Grey Z duduk di sana, seperti patung, berbaring di bawah sinar bulan, sangat menawan. Dari kejauhan,
Lilia Yuga bergumam dan hanya bisa menonton. Dia tidak ingin berbicara dengan Grey Z, jangan sampai dia akan diremehkan lagi ketika dia membuka mulutnya, dan kepercayaan dirinya akan hancur. Bab 2005. Lapor ke Master Sekte. Grey Z hanya duduk di sana, dan Lilia Yuga tidak repot untuk mengganggu. Dia dari jauh, mengawasi dengan tenang. Tampaknya hanya melihat punggung Grey Z, itu adalah pemandangan. Pada waktu itu, pelataran dalam. Zakiri masih tidak terima. Dimarahi oleh Hanzo membuatnya agak tidak bisa tenang dan sulit mengerti. Jelas bahwa Grey Z memiliki asal yang tidak diketahui, dan dia memiliki motif tersembunyi untuk menyelinap ke Sekte Gunung Hijau. Orang yang cerdas dapat melihat ini. Sebagai penjaga aula disiplin, bagaimana dia tidak dapat melihatnya? Mengapa harus takut memprovokasi Nona ketiga? Apa yang dia takutkan? Nona ketiga, sebagai putri Master Sekte, tidak berusaha untuk menjadi progresif. Dengan kekuatannya, bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk tinggal di pelataran dalam? Kamu dengar tidak, jika Nona muda ketiga gagal dalam ujian kali ini, Master akan menendangnya keluar ke pelataran luar. Beberapa orang berbicara banyak. Zakiri duduk di sana dengan wajah jelek dan mendengus. Dia pantas mendapatkannya. Jika bukan karena identitas seorang nona muda, di mana Sekte Gunung Hijau ini, dia begitu arogan. Dia tidak bisa menahan amarah. Saudaraku, jadi apa yang akan kita lakukan sekarang? Salah satu dari mereka memandang Zakiri dan berkata, mereka semua ikut pada Zakiri, jadi tentu saja Zakiri adalah apa yang mereka ikuti. Jika seseorang memimpin, akan lebih baik melakukan sesuatu. Segalanya semakin rumit, bukan hanya keselamatan Nona ketiga saja. Zakiri mendengus. Mereka tidak peduli dengan keselamatan Lilia Yuga. Bahkan jika ada yang tidak beres, dia justru mengharapkannya. Ini masalah besar, ini tentang keselamatan Sekte Gunung Hijau. Ini masalah besar, bentaknya. Karena Hanzo tidak berani peduli tentang hal ini, mari kita pergi ke Sekte Master secara langsung. Wajah Zakiri sedikit memerah ketika dia mengatakan ini. Sebagai murid di pelataran dalam, mereka tidak memenuhi syarat untuk menemui Master Sekte secara langsung. Bahkan murid aula depan, jika ingin mendekati Master Sekte, Anda harus memiliki kekuatan yang cukup. Mereka tidak memenuhi syarat. Tapi kali ini, jika mereka bisa melakukan pelayanan berjasa, mungkin mereka bisa langsung naik pangkat dan menjadi murid aula depan. Itu adalah kehormatan seumur hidup. Ketika Zakiri berbicara, yang lain menjadi bersemangat. Siapa yang tidak ingin menjadi murid aula depan? Menjadi murid aula depan berarti Anda dapat memiliki status yang lebih tinggi, mendapatkan lebih banyak sumber daya, dan lebih dekat dengan Master Sekte dan tetua. Di masa depan, Anda akan memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk keluar dari sekte dan membuat nama sekte Anda sendiri. Itu seperti titik cahaya, meledak dalam sekejap dan bersinar. Zakiri dan yang lainnya saling memandang, tetapi ragu-ragu. Pergi langsung ke Sekte Master, bukankah itu tidak pantas? Itu melangkahi wewenang. Setidaknya mereka harus berbicara dengan Master Pelataran Dalam terlebih dahulu. Jika tidak, Master Pelataran tidak akan berbicara dengan Master Sekte. Saya tidak berani peduli tentang apapun. Apakah menurut kalian Master Pelataran Dalam akan berani memprovokasi Nona ketiga untuk kita? Zakiri tidak puas. Orang-orang ini hanya melihat wajah Master Sekte, bahkan meski Lilia Yuga jahat, dia akan mentolerirnya. Kalau tidak, dia khawatir Lilia Yuga sudah dikirim ke pelataran luar sejak lama. Akhir dari kerja keras mereka seumur hidup mungkin untuk menjadi murid pelataran dalam, dan Lilia Yuga segera jadi murid pelataran dalam setelah dia lahir. Ini membuat orang merasa marah dan tidak rela jika memikirkannya. Sekali ini saja, Zakiri berdiri. Aku yakin pria dengan motif tersembunyi, jika kita laporkan pada Master Sekte, dengan penyelidikannya, dia pasti akan bisa mengetahuinya. Pada saat itu, kita bisa dianggap melakukan sesuatu yang hebat. Dengan kata-kata itu, beberapa orang lain tampak sedikit bersemangat,
dan beberapa bahkan menelan ludah. Ini benar-benar kesempatan, dan sangat dirindukan. Aku akan bergabung. Aku juga bersamamu. Ini kesempatan diantar ke pintu, aku tidak bisa melewatkannya. Melompat dan naik level, apa yang kita takutkan? Beberapa orang kata satu demi satu, dan tidak ada yang mau melewatkan kesempatan seperti itu. Kemunculan Grey Z persis seperti memberi mereka hadiah. Jika melewatkannya, mereka akan menyesal atas kesempatan yang Tuhan berikan ini. Saya mendengar bahwa Master Sekte akan pergi ke tempat Nona ketiga besok untuk melihat situasinya, kebetulan. Zakiri menyipitkan mata, dan cahaya dingin menyala. Itu tergantung pada hari itu.